Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai persekutuan kita. Koko undang adik-adik supaya boleh menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang Koko mau ngasih pengumuman. Jadi setiap minggu kita akan ada sekolah minggu pada pukul 1 siang. Untuk adik-adik yang masih batita, sekolah minggunya diadakan melalui YouTube di channel Sekolah Minggu GKI Ampera. Dan untuk kelas kecil dan kelas besar, ibadah sekolah minggu akan dilakukan melalui Zoom. Link Zoom-nya akan dikirimkan di grup WhatsApp Sekolah Minggu GKI Ampera. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya kita boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu ditambahkan padamu. Haleluya,
semangat pujian ini sekali lagi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama mengikuti persekutuan kami sini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, jauhkan kami daripada si jahat yang ingin mengganggu kami Tuhan. Berkati juga Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk rencana keselamatan, janji yang terbesar yang Tuhan Allah telah nyatakan kepada Abram. Dan kami berhak menerima janji keselamatan itu karena kami juga diberikan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh menjadi umat pilihan Tuhan yang setia, yang taat, melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Cici Leni mau ajak adik-adik semua, kita sama-sama belajar dan membaca kembali apa yang tertulis di dalam Alkitab ketika Abram dipanggil oleh Tuhan Allah. Hari ini adik-adik silakan membaca dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 12 ayat yang ke-9. Ketika itu Tuhan Allah memberi janji dan menyatakan rencana keselamatannya kepada Abraham ketika Abram masih tinggal di Ur Kasdim, ya. Allah menyatakan dirinya kepada Abram, Allah memberikan janji rencana keselamatan kepada Abram. Kita akan membaca dari Kejadian pasal 27, awal mula Tuhan Allah memilih Abram dan menyatakan janjinya kepada Abram. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Jadi Abram mempunyai seorang ayah yang bernama Terah. Terah mempunyai anak-anak, yaitu Abram, Nahor, dan Haran. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Kita juga dapat membaca bahwa Abram lahir dan besar di Ur Kasdim. Ketika masih di Ur Kasdim, Haran itu telah mati dan Haran mempunyai anak yang bernama Lot, yaitu keponakan Abram. 29. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran dan anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ya, dikatakan bahwa Abram telah menikah dan telah mempunyai istri, tetapi dikatakan Sarai, istrinya, mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, dan anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Pada waktu itu Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada Abram ketika Abram masih tinggal di Ur Kasdim. Tuhan Allah mau supaya Abram keluar dari negerinya untuk
pergi ke negeri yang akan Tuhan Allah tunjukkan kepada Abram. Ya, ketika Abram mendapatkan berita itu, Abram kemudian taat. Dia lalu pergi meninggalkan Kanaan. Kenapa ya? Kok Tuhan Allah memberikan janji itu kepada Abram? Dikatakan yang tercatat di dalam Alkitab bahwa orang-orang di Ur Kasdim adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi mereka beribadah kepada kepercayaan mereka, kepada berhala-berhala. Tetapi Tuhan telah menyatakan bahwa Dia memilih Abram, Dia memanggil Abram, dan Dia mau supaya Abram mengikuti apa yang Tuhan telah rencanakan untuk menggenapi rencana Allah, untuk menjalankan rencana Allah, ya. Waktu itu ketika Abram masih tinggal di Ur Kasdim, dia beribadah kepada berhala, kepada kepercayaan di negeri itu. Kenapa kok Tuhan pilih? Karena Tuhan mau Abram tidak lagi beribadah kepada kepercayaannya, kepada berhala, tetapi Tuhan Allah mau Abram dan keturunan-keturunannya dan keluarganya bisa beribadah kepada Tuhan Allah, ya. Oleh karena itu, ketika Abram mendapatkan perintah itu, kok Abram bisa tahu ya, padahal dia tidak beribadah kepada Tuhan Allah. Itu adalah anugerah. Ya, waktu Tuhan memilih dan memanggil Abram, Tuhan juga memberikan anugerah iman, percaya, sehingga orang-orang pilihan Tuhan itu ketika Tuhan menyatakan dirinya, mereka bisa mendengar dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Allah. Itu adalah anugerah iman yang Tuhan berikan kepada orang-orang pilihan, termasuk kepada kita. Ada iman yang Tuhan taruh ke dalam hati kita sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa percaya dan kita bisa mengikuti Tuhan, ya. Lalu mereka pindah keluar dari Ur Kasdim ke berjalan menuju negeri yang Tuhan tunjukkan, ya. Mereka pindah. Lalu di Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak kasih tahu ke negeri mana ya, tetapi pergi, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Ya, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Tuhan akan memberitahukan negeri yang akan Tuhan berikan kepada Abram. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan juga bilang kepada Abram bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abram serta membuat namanya masyhur dan Abram akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, ya. Pada waktu Tuhan memberitahukan janjinya, berkatnya, rencananya, pada waktu itu Abram juga tahu keadaannya bahwa dia itu punya istri, tetapi istrinya itu seorang yang mandul, tidak bisa melahirkan dan tidak bisa mempunyai anak, ya. Tetapi dia dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada dia dan dia percaya kepada Tuhan Allah. Di ayat yang ketiga, aku akan memberkati engkau, orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi janji Tuhan kepada Abram bahwa Abram akan diberikan satu negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati Abram dan Tuhan akan membuat namanya masyhur. Abram akan menjadi berkat. Jadi berkat Tuhan itu bukan cuma buat Abram, tapi untuk keturunan-keturunannya, bahkan untuk semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Tuhan, ya, melalui Abram. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun keponakannya ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi dari Ur Kasdim, Abram keluar dari negerinya, dia berjalan terus berjalan sampai dia sampai dia singgah di Ur Kasdim, ya. Lalu matilah ayahnya di Haran.
Terah mati di Haran, dan dari Haran Abram melanjutkan apa yang Tuhan perintahkan. Dia pergi lagi, ya. Adik-adik harus tahu ya, ketika dia keluar dari Ur Kasdim, tempat dia tinggal adalah tempat yang sudah cukup nyaman buat Abram. Dia sudah punya rumah, dia sudah punya ternak, dia sudah punya kekayaan, tetapi ketika Tuhan Allah panggil dia keluar dari negerinya Ur, dia nurut. Dia nggak bantah. Dia langsung lakukan apa yang Tuhan kasih tahu, beritahu kepada dia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang berfirman kepada dia adalah Allah yang sejati, Allah yang telah memberikan janji, Allah yang telah memilih dia, Allah yang melebihi segalanya, sehingga dia mengambil langkah untuk keluar. Ya, dia meninggalkan semuanya ketika dia berpindah dari Ur ke Haran, ke tempat-tempat yang lain, ya. Dia itu harus membangun satu kemah, harus tinggal sementara, harus bongkar, harus pasang lagi. Itu adalah satu situasi yang tidak mudah, satu situasi yang sulit, ya, satu situasi yang susah. Kenapa mesti susah-susah ya? Tetapi dia mau taat, dia mau nurut. Ketika Tuhan suruh dia pindah, dia pindah. Ketika Tuhan sudah memberikan satu janji, ya, Abram naruh janji itu, dia pegang janji itu, dan dia langsung segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Ya, dia pindah keluar dari Ur dan dia mengikuti ya apa yang Tuhan telah sampaikan kepada dia. Walaupun susah dia tetap ikut ya. Lalu Tuhan Allah ketika dia sampai di Haran, Tuhan Allah juga mengulang janjinya ya. Ketika dia sampai di Haran, Tuhan Allah menyampaikan bahwa Abram akan menjadi satu bangsa yang besar. Melalui apa ya? Abram tidak bisa pikir ya, bagaimana caranya, padahal istrinya mandul, tetapi perkataan Tuhan dia pegang dan dia percaya. Dia ingat selalu ya, ketika dia sampai pindah dari Haran ya, menuju di Haran, Tuhan suruh dia lihat, Abram coba lihat tanah ini. Tuhan ulang lagi janjinya bahwa tanah ini akan kuberikan menjadi milik keturunanmu, ya. Waktu Abram pindah, adik-adik mesti tahu ya, tanah itu sudah ada penduduknya, sudah ada orang-orangnya, sudah ada ternak-ternaknya ya. Tetapi Abram percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan yang sudah berjanji dan diulangi janjinya untuk menyatakan apa? Bahwa janjinya itu benar dan Tuhan akan menepati. Janjinya itu pasti ya. Firman Tuhan itu pasti ya. Waktu Tuhan menyampaikan firman-Nya akan dilakukan, akan ditepati ya. Tuhan tahu kalau manusia itu mudah sekali goyah ya. Waktu kita tunggu-tunggu kapan kira-kira saya akan dapat tanah ini, katanya Tuhan akan memberikan tanah ini menjadi milik keturunan saya, kapan ya, tidak tahu waktunya. Tetapi oleh karena itu Tuhan mengulang-ulang ya firman-Nya. Kenapa kok firman Tuhan diberitahukan ulang-ulang? Untuk meneguhkan iman kita, untuk menguatkan iman kita supaya kita tidak lupa janji Tuhan. Kita gampang lupa ya waktu misalnya Tuhan memberitahukan kita firman-Nya, kita gampang lupa, sama seperti waktu orang tua misalnya ya memberitahukan satu tugas atau satu perkataan, anak-anak suka lupa. Ya, makanya Tuhan mengulang terus firman-Nya ya. Kenapa? Waktu Tuhan bilang, aku akan memberikan tanah ini menjadi milik kepunyaanmu, milik keturunanmu. Lalu sebagai tanda Abram percaya, dia membangun mezbah ya. Dia tidak melihat kapan dia akan menerima tanah itu, tetapi dia membangun mezbah. Dia menghormati Tuhan Allah yang memberikan janji sebagai bukti bahwa dia percaya, dia mempunyai iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Waktu Tuhan kasih satu firman, Abram kemudian mengingat, Abram kemudian menyatakan syukurnya dengan membangun mezbah, beribadah kepada Tuhan ya. Lalu ketika sampai dari Haran, Tuhan mengulangi janjinya dan Tuhan juga mengingatkan bahwa firman-Nya itu pasti Tuhan menjamin akan ditepati ya. Lalu dari Haran dia kembali berangkat ya, berangkat menuju ke Betel ya, menuju ke Betel. Dari Haran dia singgah ke Sikem, lalu dia ke Betel. Di sana kita melihat lagi ya bahwa ketika Abram berpindah dari satu tempat ya sampai di satu tempat, dia selalu mendirikan mezbah. Dia selalu memanggil nama Tuhan. Dia selalu beribadah kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dia mengingat, karena dia mau menghormati nama Tuhan yang sudah memberikan janji, rencana, yang sudah menuntun dia keluar dari negerinya. Kenapa? Karena Tuhan mau Abram beribadah kepada dia. Waktu dia sampai, dia tiba, dia tidak lagi beribadah. Dia tidak lagi ingat-ingat ya masa lalunya, tetapi dia mengingat janji firman Tuhan dan dia menghormati nama Tuhan dengan beribadah. Oleh karena itu, mengapa kita harus beribadah? Sebagai tanda ya, Abraham nggak tunggu-tunggu, nggak tunda-tunda, tetapi dia langsung waktu Tuhan suruh keluar dari negerinya, dia pergi. Dia pergi, dia taat, dia membawa keluarganya berangkat, dia mendirikan mezbah, itu adalah satu tindakan perbuatan iman ya. Adik-adik, sebagai tanda kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita beribadah kepada Dia. Bukan cuma, ya Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, saya anak Tuhan. Tetapi ada tanda, ada tindakan, ada perbuatan yang kita lakukan sebagai bukti dari iman percaya kita. Sebagai bukti bahwa kita menyerahkan percaya kepada Tuhan, yaitu beribadah, yaitu mendengar firman, yaitu berdoa, yaitu menyanyi. Dengan itu menjadi bukti bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Tapi kalau kita tidak beribadah, tidak berdoa, tidak memanggil nama Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, berarti kita bukanlah umat pilihan Tuhan. Ketika Tuhan memilih anak-anaknya, Tuhan menyatakan dirinya melalui apa? Melalui firman, ya. Melalui apa? Tuhan menyatakan rencananya lewat mana? Lewat firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan selalu kita cari, kita baca, kita dengar, kita ingat, ya, sebagai tanda kita percaya. Respon Abram kepada Tuhan, dia taat ya. Kenapa kok kita bisa nurut ya Cici? Kenapa ya kok Abram bisa nurut ya? Padahal waktu dia keluar ya dari negerinya, dia tahu bahwa dia tidak pernah beribadah kepada Tuhan Allah. Dia juga punya seorang istri yang mandul, tidak bisa melahirkan anak. Ketika dia sampai di satu tempat, dia lihat banyak penduduknya, ya, tetapi firman Tuhan itu selalu dia pegang, selalu dia percaya. Dan yang selalu menuntun berserta dengan dia di dalam segala perjalanannya adalah Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah memberikan satu perintah bahwa melalui keturunan Abram ya akan lahir Mesias yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Cici saya nggak kenal sama Abram ya, tapi melalui keturunan Abram akan lahir Mesias sehingga kita pun menjadi anak-anak Abram sebagai bapak orang beriman, sebagai bapak orang percaya ya, dan kita pun mendapatkan berkat keselamatan dari Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur bagaimana Tuhan menyatakan rencana keselamatan. Tuhan mau supaya semua orang di muka bumi ini beribadah kepada Tuhan, menerima rencana keselamatan, diselamatkan, tidak binasa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memilih dan Tuhan memanggil kami.
Kami bersyukur firman Tuhan dinyatakan. Janji keselamatan diberitahukan juga kepada kami melalui firman Tuhan Alkitab yang kami miliki. Biarlah kami selalu ingat akan perkataan Tuhan. Biarlah kami juga selalu percaya bahwa firman Tuhan kekal. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Langit bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan, kami tahu banyak sekali rintangan, kami tahu banyak sekali godaan, kami tahu susah, ya, tetapi satu yang kami percaya, Tuhan berjalan bersama dengan kami seperti Tuhan menyertai Abram menuju kepada janji yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.